Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Arju antum jami'an bisrihah wal afiyah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai amil nawasih. Dalam bahasa Arab, ada beberapa faktor atau amil yang membuat jumlah ismiyah menjadi rusak hukumnya. Artinya, apabila ada faktor-faktor ini, maka mubtada dan khobar yang awalnya wajib marfu menjadi berubah. Faktor inilah yang disebut dengan faktor perusak atau amil nawasih. Sebelum mempelajari amil nawasih, akan lebih baik lagi kita mengulang materi tentang mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimah yang berfungsi sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada yang berfungsi sebagai predikat. Contoh dalam bahasa Arab. Ahmad thalibun. Ahmad sebagai mubtada atau subjek, thalibun sebagai khobar atau predikat. Contoh yang lain. At-tilmidhu mahirun wa nasyitun. At-tilmidhu sebagai mubtada, mahirun wa nasyitun sebagai khobar. Fatimah fil maktabah. Fatimah sebagai mubtada, fil maktabah sebagai khobar. Kemudian amil nawasih ada 3. Yang pertama, kana wa akhwatuha atau kana dan yang semisalnya. Yang kedua, inna wa akhwatuha atau inna dan yang semisalnya. Dan yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha atau dhanna dan yang semisalnya. Tapi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas amil kana wa akhwatuha atau kana dan yang semisalnya. Pengertian kana merupakan suatu fi'il atau kata kerja. Dalam artian, dia mempunyai bentuk fi'il madhi, mudhari, dan amar, yaitu kana yakunu kun. Jika ia masuk pada jumlah ismiyah, maka akan menyebabkan marfu'nya mubtada yang disebut sebagai isim kana, serta menasobkan khobar yang disebut dengan khobar kana. Kana mempunyai arti berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya. Bisa berarti ada atau terjadi, bisa berjadi adalah atau terdapat. Fungsi dari kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar atau merofaikan mubtada sebagai isim kana dan menasobkan khobar menjadi khobar kana. Jadi, mubtada tetap marfu dan khobar menjadi nasab. Ciri-ciri khobar kana yang dibaca nasab sebagai berikut. Yang pertama, untuk isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad itu adalah isim yang bermakna satu, dan jamak taksir adalah isim yang bermakna banyak atau lebih dari 3 dan yang berubah dari asal mufradnya, ditandai dengan fathah di akhirnya. Contoh dari kata talibun najihun fil imtihani. Kemudian ditambah dengan kana menjadi kana talibun najihan fil imtihani. Ingat, mubtadanya adalah talibun, tetap rofa, kemudian khobarnya adalah najihun. Karena sudah kedahuluan kana, maka berubah menjadi najihan. Berubah menjadi nasab yang ditandai dengan tanwin fathah di akhirnya. Contoh yang berikutnya adalah talibatun najihatun fil imtihani. Mubtadanya adalah talibatun, khobarnya adalah najihatun. Karena talibatun di sini adalah hiya, maka berubah menjadi kanat talibatun najihatan fil imtihani. Mubtadanya tetap rofa talibatun, kemudian khobarnya berubah menjadi najihatan, menjadi nasab, ditandai dengan fathatain di akhirnya.
Yang kedua, isim tasniyah atau mutsanna dan jamak mudzakkar salim ditandai dengan ya. Isim tasniyah itu adalah isim yang bermakna 2 dan jamak mudzakkar salim adalah yang bermakna lebih dari 3 untuk laki-laki. Contoh dari kata al-muslimani salimani ila madinatal munawwarati. Mubtada'nya adalah al-muslimani, khobarnya adalah salimani. Ini artinya adalah untuk isim tasniyah. 2 orang muslim selamat sampai ke Madinah al-Munawwarah. Ditambah dengan kana menjadi kana al-muslimani salimaini. Jadi mubtada'nya tetap, khobarnya berubah menjadi salimaini. Ya, nasabnya ditandai dengan ya. Kemudian contoh yang kedua adalah untuk jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna salimuna ila madinatal munawwarati. Mubtada'nya adalah al-muslimuna, khobarnya adalah salimuna. Kemudian ditambah dengan kana di awalnya menjadi kana al-muslimuna salimina ila madinatal munawwarati. Al-muslimuna tetap rofa, sedangkan salimina yang berfungsi sebagai khobar berubah menjadi nasab. Dengan ciri-ciri nasabnya adalah ya. Kemudian yang ketiga, untuk jamak muannats salim, yaitu isim yang bermakna banyak perempuan, ditandai dengan kasroh. Contoh dalam sebuah kalimat seperti ini, at-talibatu najihatun fil imtihani. Mubtadanya adalah at-talibatu, khobarnya adalah najihatun. Kemudian karena at-talibatu di sini adalah jamak muannats salim, maka kanat menjadi kanat at-talibatu najihatin fil imtihani. Mubtada'nya tetap rafa, sedangkan najihatun berubah menjadi najihatin. Ya, tanda nasabnya adalah ditandai dengan kasroh. 4 adalah asma'us sittah, ditandai dengan alif. Asma'us sittah terdiri dari abun atau ayah, akhun saudara laki-laki, hamun saudara ipar, fu mulut, dzu yang memiliki, hanun sesuatu yang jelek yang ada di dalam tubuh kita. Bisa jadi kudis, bisul, atau pokoknya sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya di sini kalimatnya adalah Ahmadu akhun Mustafa. Mubtada'nya adalah Ahmadnya adalah akhun. Maka jika ditambah kana menjadi kana Ahmadu akha Mustafa. Mubtada'nya tetap menjadi rofa Ahmadu, sedangkan khobarnya yang tadinya akhun menjadi akha. Berubah menjadi nasab dengan tanda nasab adalah alif di akhirnya. Kana Ahmadu akha Mustafa. Kana merupakan fi'il madhi, maka apabila bertemu dengan isim dhamir akan berubah bentuknya seperti yang ada dalam tasrif lughawi fi'il madhi. Berubahnya sesuai dengan pelakunya. Contoh, jika pelakunya huwa maka menjadi kana. Jika pelakunya hiya, kanat. Jika pelakunya anta, kunta. Jika pelakunya anti, kunti. Dan jika pelakunya ana adalah kuntu. Jika pelakunya antum, kuntum. Dan jika pelakunya nahnu adalah kunna. Demikian tadi materi tentang ngamil nawasikh atau faktor perusak. Yang kita bahas adalah kana wa akhwatuha atau kana dan yang semisalnya. Sedikit rangkumannya adalah bahwa kana berfungsi merofakkan mubtada sebagai isim kana dan menasabkan khobar sebagai khobar kana. Jadi mubtada tetap marfu dan khobar menjadi nasab. Kemudian ciri-ciri khobar kana yang dibaca nasab sebagai berikut. Yang pertama, isim mufrad dan jamak taksir ditandai dengan. Yang kedua, isim tasniyah atau musanna dan jamak mudzakkar salim ditandai dengan ya. Yang ketiga, jamak muannats salim ditandai dengan kasroh. Dan yang keempat adalah asma'us sittah ditandai dengan alif. Semoga bisa dipahami ya. Syukron katsiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.